katanya kan Gadok ini sudah Ya, mulai sudah keluar ya. keluar ya, beredar baik izin edarnya maupun barangnya sudah ready Pak ya. Betul. Sempat ada pertanyaan juga dari pemirsa yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook masalah mengenai harga Pak. Iya, Mengenai harga. Nah biasanya ini kan jamu-jamu tetes itu kan ada di kisaran 100, 100, 200, 200. 250 lah paling. Ah, ah. Nah ini kan di Gadok ini harganya kok mahal Pak katanya gitu Pak. Gimana Pak? Iya, harga gadok Bapak Ibu Rp300.000. Kenapa kita buat harga Rp300.000 untuk konsumen? Supaya tidak banyak yang beli. Saya ulangi ya, supaya Bapak Ibu tidak banyak yang beli gadok. Karena barang juga tidak terlalu banyak. Jadi karena itu kenapa kita jual agak mahal? Ya memang hanya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi saya minta tolong sedikit pengumuman. Kalau memang tidak butuh gadok, jangan beli gadok. Jadi ini saya ingatkan untuk Bapak Ibu pasien, teman-teman saya semuanya, belilah produk sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, karena itu saya cuma pesen untuk gadok saya buat mahal sedikit, tujuannya tadi. Jadi memang saya sengaja supaya yang beli tidak banyak. Itu tujuannya. Iya Pak. Jadi memang tapi paling tidak kan tetap tetap berbeda toh Pak. Ini namanya juga produknya beda kan. Berbeda dengan eh, produk jenengan kan ini banyak Pak ini Pak. Iya, Kadang kan sebenarnya kadang kalau di Itang itu kadang orang pengen sembuh ya namanya pengen sembuh usaha. Kadang-kadang mereka itu milih sendiri gitu. Pak. Milih sendirinya tuh gini. Jadi semua jenengan sering ada orang konsultasi ini. Pak saya sudah beli Empro. hmm. Saya sudah minum Ejiko juga. Saya sudah minum MP5 gitu. Kadang-kadang sekali berbelanja produk itu Habis 1 juta. habis Ya. 1 juta padahal itu dikonsumsi satu orang. Nah ini pasti ada perbedaan atau Pak dengan Gadot Betul. ini? Gimana? Jadi begini, kalau produk-produk saya yang dulu Bapak Ibu itu spesifiknya adalah jelas. Spesifik jelas itu pada tujuan yang jelas. Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tetapi khusus untuk gadok, ini sebenarnya ini malah kita nolkan. Kita nolkan itu begini. Jadi kalau produk-produk saya yang lain, itu untuk apa jelas. Karena apa? Dari bahan kita arahkan ke sana. Prosesnya kita arahkan ke sana. Seharusnya untuk lambung, untuk jantung, untuk diabetes, untuk kolesterol, terus habis itu untuk saraf, itu jelas. Jelas penyakitnya Pak. Jelas penyakitnya. Dan produknya pun saya buat ke arah sana. Dari komposisi bahan baku. Ya. Jadi kalau kita di Badan POM, di situ kan ada namanya farmakope. Farmakope ini kita arahkan ke sana. Lah, kalau gadok sendiri, itu sebenarnya juga sama. Gadok sendiri kita arahkan ke mana? Ke sistem metabolisme, ke arah pencernaan, Lambung. ke arah lambung, ke arah perutnya yang sering sakit. Karena apa? Coba bayangkan ketika Bapak Ibu konsultasi dengan saya, Pak perut saya sakit. Saya mulai batasi perut kanan, perut kiri, atau perut kanan bawah, seperti itu. Atau tengah. Itu yang saya tanyai dulu untuk mengerucutkan penyakitnya. Tetapi minta maaf Bapak Ibu, perut kita ini sakit lambung juga bilangnya perut. Sakit usus juga bilangnya perut. Sakit ginjal juga bilangnya perut. Sakit liver juga bilangnya perut. Semua ada di perut. Semua kan ada di perut. Nah, kecuali kita sudah ada uji lab dan lain sebagainya. Dokter bisa tentukan sakitnya apa-apa. Kita secara herbal numpang penanganannya ke sana. Nah, itu kalau jelas. Jelas. Ada lagi orang yang datang. Pak, uji lab saya semuanya sudah baik, Pak. Saya tidak kolesterol, saya tidak darah tinggi, saya tidak ada gula, Tapi saya sakit. di USG, tidak ada penyakitnya, tapi saya sakit. Nah, coba bayangkan, jenengan yang sakit aja bingung, apalagi saya yang buat gitu. Akhirnya saya bingung Bapak Ibu. Saya renungkan lama sekali. Terutama lagi nih untuk Bapak Ibu yang bawa pasien anak-anak kecil yang sudah tidak bisa jalan, sudah tidak bisa bicara, sakit saraf. Ini alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang kemarin pesen tali pusar yang sudah diserahkan kepada Herbal, hari ini kita bagikan. Jadi ini kita bagikan gratis. Jadi saya ulangi ya, gratis, tidak ada biaya apa-apa di situ. Nah, ketika Bapak Ibu datang dengan pasien-pasien seperti itu, masuk rumah sakit sudah tidak bisa, masuk kemana-mana sudah tidak bisa.
Saya secara pribadi, secara sebagai manusia, saya cuma bisa berdoa, Bapak Ibu, saya buatkan satu formula. Akhirnya keluarlah ide yang keluar namanya Gadok ini. Dengan konsep apa? Saya balik ke titik namanya mati. Jadi die, mati. Jadi standar kita adalah mati untuk hidup. Jadi mati untuk hidup itu konsepnya gimana di sini? Jadi kita buat semua bahan-bahan ini ke level tertinggi. Level tertinggi itu sebenarnya apa sih? Mati. Mati itu tanda artinya apa? Mati itu artinya dia sudah menjadi satu partikel yang sudah tidak bisa berubah lagi, yang dia sudah permanen di situ, dan biarkan tubuh dengan sistem metabolismenya dia akan mengobati dirinya. Jadi contoh untuk Gadok ini. Bahan-bahannya bisa untuk kanker, bisa untuk sakit lambung, bisa untuk organ, bisa untuk saraf, itu bahan-bahannya. Tetapi ketika kita buat ke mati, dia akan menjadi satu sel-sel tunggal yang aneka ragamnya terlalu banyak. Kita tidak bisa ngelabkan semuanya. Toh di Indonesia juga belum ada. Dan ini pun bisa adanya kita labkan biayanya sangat mahal sekali. Kalau kita jelaskan ke level itu. Karena itu saya tidak bisa jelaskan detail apa yang ada di dalamnya. Karena itu butuh uji lab. Nah, tapi yang goal saya adalah kita buat ini sampai menjadi mati. Menjadi tanah bahasanya seperti itu. Karena apa? Saya ingat betul-betul kalau kita orang beragama, kita punya kitab semuanya. Manusia diciptakan dari tanah. Mulai dari zaman Nabi Adam kan gitu kan, diciptakan dari tanah. Karena itu tanah apa yang ini saya gali balik ini? Tanah ini adalah satu tanah yang mengandung unsur-unsur yang berbeda-beda. Tanah aja berbeda-beda tempatnya. Tanah aja bahannya juga berbeda-beda. Menciptakan fungsi yang berbeda-beda. Wujudnya apa? Manusia. Ada tulang, ada daging, ada kulit, ada rambut. Diciptakan dari bahan-bahan yang berbeda. Dari sanalah saya buat Gadok menjadi partikel terendah. Partikel terkecil ya, Pak? Terkecil. Jadi partikel dasar. Nah, siapa yang akan menyembuhkan? Bukan Gadoknya. Saya ulangi ya. Bukan Gadok bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi Gadok akan menjadi makanan sel. Gadok akan menjadi makanan untuk proses metabolisme. Supaya dia membangun sel-sel yang rusak. Kalau beberapa testimoni ketika saya nyoba, Bapak Ibu, terus terang sebelum kita edarkan kan saya bagi-bagi. Ya memang alhamdulillah lah khasiatnya bisa bagus. Jadi untuk hormonal bagus. Untuk orang-orang yang kelelahan, jadi tanda kutip depresi, itu bisa cepat pulih. Orang-orang yang down itu artinya badannya lemes, tidak punya tenaga, ketika minum sekali aja pulih, seperti itu. Jadi katanya ya, juga ada yang penjelasan bilang itu nyeri haid sampai luar biasa aja bisa itu, Pak. Iya, nyeri haid yang parah sudah tidak ada obat, soalnya kan sudah ke hormonal, Pak. Obatnya kan tergantung seumur hidup. Saya coba saya minum itu cuma sekali aja, langsung sembuh. Nah, tapi saya ulangi ya, bukan Gadok ngobati. Gadok hanya menjadi makanannya saja. Makanan yang permanen, yang fix, yang tidak bisa berubah lagi karena dia menjadi sel tunggal seperti itu. Sebenarnya ya luar biasa, Pak. Iya, tapi tolong ya jangan gini lah. Artinya kita buat harga mahal supaya beli sedikit. Hanya orang yang membutuhkan aja biar yang mereka yang beli. Nah, gini Pak, kadang kan ada yang ini orang itu kan ada udah Putus asa. bukan putus asa tapi kayak udah bosen nyoba gitu juga. Kan kadang banyak juga yang dengar tetangga ngomong gini ikut, dengar teman ngomong gini ikut, minum ini gitu. Akhirnya semuanya juga belum gitu. Berarti kan ini mungkin kayak jimatnya orang yang sudah Gini, jadi nawaitu saya, Pak. Dasar saya, niatan saya itu membuat Gadok ini karena kan saya sudah ketemu titik yang saya tidak tahu. Allahu alam. wallahualam. Betul ya? Ya. Jadi artinya apa? Begini loh. Kalau Bapak Ibu yang menjadi penterapis, Bapak Ibu yang menjadi dokter, Bapak Ibu yang menjadi orang-orang yang menangani pasien, pasti ketemu dengan satu titik. Ini diapakno lagi sudah tidak tahu. Nah, karena sudah tidak tahu diapakno lagi. Karena itu saya buatkan kalau sudah tidak tahu caranya, apa yang harus saya lakukan? Saya harus calling down. Saya harus diem, saya harus sampai titik dasar.
Yaitu kembali kemana? Ke penciptaan kembali. Kalau sebenarnya ini muncul banyak namanya stem cell dan lain sebagainya. Stem cell lebih mahal-mahal, jutaan dan sebagainya. Konsep dasar inilah saya buat konsep stem cell yang saya buat murah sebenarnya. Itu ya, Pak. Gitu. Nah, karena itu apa yang membuat nanti Gadok ini akan ya banyak sih orang butuh pasti, orang kepengen beli pasti. Harga sudah saya naikkan, sudah. Terus yang kedua, saya akan batasi barangnya. Peredarannya tidak boleh banyak, Pak. Pokoknya diutamakan ya. Diutamakan yang sakit. Buatnya susah, Bapak Ibu. Betul-betul susah. Saya harus butuh 3 suhu untuk melakukan fermentasi ini. Jadi suhu panas, suhu sangat dingin, dan suhu netral. Dan ini betul-betul saya sendiri agak capek terus terang buatnya ini betul-betul dari gunung dan lembah. Jadi kita buatnya betul-betul di tempat Sampai 3 yang tahun ya, Pak. sampai 3 Berarti tahun. ini Pak. sejak sebelum corona berarti. Pak, Sebelum dirancang. corona, betul. Kita sudah buatnya sebelum corona. Di tahun 2019-an. Lama nggak muncul ternyata Puasa, Pak. puasa kayak Sunan Kalijogo nepi dulu. Bah, ternyata ini kayak Pak Bayu ini mengeluarkan ilmu pamungkas apa gimana, Pak? Saya tidak tahu. Jadi ide munculnya ini kan bahan-bahannya juga saya cuma dapat di satu desa. Taman Suruh di Banyuwangi sana dengan dusun namanya Dusun Gadok. Ya, yang seperti kemarin. Iya, makanya kemarin yang saya singgung. Gadok itu sebenarnya bukan kata pamungkas, gudang kata terakhir. Tapi gadok itu kebetulan. Dusun yang saya pakai, tanah yang saya pakai untuk buat pertama kali, itu namanya Gadok. Nah, sumber waras sendiri itu adalah tempat rekreasi saya, Pak. Saya buat tempat rekreasi di sana, ada kolam, dan kebetulan airnya dipercaya orang untuk kesembuhan. Jadi sampai kadang-kadang ada orang Cirebon, orang Jakarta datang ke sana ambil air. Saya tanya, kok ambil air jauh-jauh? Kenapa? Ternyata setelah saya teliti, yang membuat air itu bisa menyembuhkan banyak orang karena dia mengandung mineral dari Gunung Ijen. Nanti ke ini, Pak. Kayak kemarin sudah diceritakan soal bahan-bahan gitu ya, Gadok ini. Ini kok auranya jadi kayak aura mistis gitu ya, Pak. Enggak lah. Maksudnya gini, bukan aura mistis ya, kayak aura-aura zaman itu loh. Kayak kemarin ini kan salah satu bahan gadok yang dipakai ini kan Dari Solo. dari Solo kan, dari keraton, dari itu, dan di Banyuwangi juga ada tempat yang itu tadi maksud saya kok kayak mistis gitu. Saya pecinta sejarah, Pak Bambang. Eh, Jadi orang itu yang bijak adalah jangan melupakan sejarah. Jadi sejarah-sejarah itulah yang saya pelajari. Sampai kadang-kadang saya itu guyon sama orang-orang. Lebih pintar mana sih orang dulu sama orang sekarang? ya. Orang ya lebih pintar orang sekarang, Pak. Pegang handphone bisa sedunia. Kalau orang sekarang itu kan pinter karena alat, Pak. Nah, Karena tetapi orang dulu itu orang yang betul-betul kreatif dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, tapi dia bisa melakukan semuanya. Karena itulah saya menghargai di sana. Terus yang unik, memang semuanya alam yang ngatur. Jadi saya nyebutnya alam yang ngatur itu ada kekuatan yang besar yang membimbing saya, mulai saya menciptakan bahan baku gadok, dari bahan-bahannya, pengolahannya sampai jadi, dan alhamdulillah kalau hari ini mungkin barang sudah dikirim dari pabrik dan mungkin sudah bisa didistribusikan. Dan itu menjadi satu hal yang saya syukuri sekali. Itu seperti itu, Pak. ya, baik, Pak. Tapi ini, Pak, ya namanya produk baru ya. Saya sendiri juga belum pernah melihat bentuknya, maksudnya belum pernah mencicipi rasanya seperti apa, reaksinya seperti apa. Nah, biasanya produk-produk herbal dari Pak Bayu ini kan ada reaksi ya. Kalau dikatakan efek samping, mungkin kalau efek samping efek yang merugikan ya, Pak ya. Dan kalau reaksi kan mungkin proses Proses penyembuhan atau ya. apa. Kalau kemarin kayak contohnya apa nih, kayak BSM-5 gitu ya. BSM-5 orang minum, Tambah kesakitan. nah, baru minum 3 tetes atau 5 tetes udah pada Mas ini gimana nih, jamunya nggak saya teruskan karena tak minum malah badan saya jadi sakit semua gitu. Saya nggak bisa apa-apa, malah geletak tok, nggak bergerak, nggak apa. Kadang kan seperti itu, Pak. Nah, di gadok ini apakah tetap seperti itu? Karena ini proses fermentasi dan namanya juga herbal gitu, Pak. Seperti apa? Kalau untuk gadok sendiri mungkin lebih soft. Lebih soft ya. Karena dia sudah, tadi saya katakan, sampai titik level mati.
Jadi dia lebih soft secara reaktif. Tapi dia akan berfungsi ketika kita tidur. Kalau bahan-bahan yang masih aktif, dia berfungsi ketika kita minum. Tetapi kalau bahan seperti gadok ini, dia akan berfungsi ketika kita sudah tidur, ketika tubuh mulai membangun dirinya. Itu seperti itu. Baik. Ya, berarti kalau masalah reaksi ini lebih aman ya Pak ya? Lebih aman. Jadi Lebih karena itu aman. mulai dari anak kecil sampai orang tua pun jauh lebih aman. PSM6 sebenarnya sudah mendekati gadok, tapi memang beda fungsi ya. Kalau PSM6 kan hanya fokus pada anak-anak, pada kanker, tumor, pertumbuhan abnormal. Tapi kalau gadok ini kan menyeluruh, Pak. Saya katakan menyeluruh itu kenapa? Ya dari PSM 1 sampai 11, dari ekstremen sampai, ya ini kita gabungkan semua. Gabung ya. Caranya kita atur seperti itu. Jadi Saya kenapa sudah untuk penyakit apa? Penyakit yang nggak tahu. Wes, pokoknya kabeh loro iki tak dilumpuki dari siji gitu ya. Iya. Kumpulin jadi satu, terus tambahan iki gitu ya Pak. Iya. Nah, ya. Oke Pak. Jadi tapi ini Pak, ada lagi yang kadang pasien itu kan banyak banyak keluhannya dan kadang-kadang ini Pak yang membuat kita itu bingung mau dikasih apa itu anak yang baru usia di bawah 5 bulan. Kadang ada yang konsultasi itu juga anak saya usia 2 bulan, anak saya usia 3 bulan. Kadang-kadang usia-usia yang segitu ini kan kita nggak berani Pak Iya, sebelumnya ini Pak. Ini Jadi seperti kalau untuk anak-anak memang rawan sekali. Jadi kapan sih orang bisa anak-anak bisa konsumsi herbal? Ketika dia sudah MPASI. Jadi ketika dia sudah bisa makan, itu bisa konsumsi herbal. Karena apa? Herbal sendiri banyak juga dari yang organik, yang makanan sayuran, buah, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Tetapi supaya kita tidak disalahkan. Kalau kita ngasih sebelum anak MPASI, kita akan salah, Pak. Karena obat yang terbaik itu adalah ASI eksklusif. ASI sendiri sebenarnya obat. Siapa yang minum? Orang tuanya, mamanya. Kalau mamanya yang minum, maka secara otomatis anaknya juga akan ikut merasakan hasilnya. Jadi kalau anak-anak yang masih ASI, yang minum bukan anaknya, tapi ibunya. ibunya yang Oh, minum. iya, iya. Itu seperti itu. Berarti misalnya ada anak keluhan yang ini loh Pak, yang banyak eh, berkonsultasi ke kita itu jantung bocor. Jadi anak usia 3 bulan, 2 bulan jantung bocor kayak gitu Pak. Ini bisa juga Pak. Nanti misalnya Bisa nanti. punya keluhan seperti itu berarti ibunya yang konsumsi ya Pak. Kalau di bawah 6 bulan, ibunya yang konsumsi. Oh ibunya yang konsumsi. Tapi setelah 6 bulan, anaknya boleh, Pak. Jadi, ya tadi itu kasus jantung bocor itu sebenarnya ketika anak itu nanti di usia dewasa, dia akan biasanya pulih dengan sendirinya. Kalau pulih, tetapi butuh makanan yang tertentu. Tapi Karena dari itu segi manfaat Pak, untuk kan apanya? enggak maksudnya kan ini yang mengkonsumsi kan ibunya. Dosisnya ditambah, Pak. Oh dosisnya Dosisnya ditambah. Jadi, karena dia berdua dengan anak, bisa minum 10 tetes 2 kali, seperti itu. Oh seperti itu. Oke Pak. Berarti ini udah clear. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kemarin yang tentang keluhan anaknya yang mengalami seperti itu bisa bisa dengan cara konsumsinya ibunya. Ibunya, betul. Kemudian ini Pak, berarti Pak, ini masih bahas gadok ya Pak ya? Soalnya namanya barang baru kita kan Iya. nggak tahu Pak. Kalau kita mau membeli sepeda motor aja kita pengen tahu juga nih, speknya seperti apa. Kita ini mengulik spek Pak, review gitu. Nah, gadok ini berarti bahannya nih ada unsur hewani atau tidak Pak? Murni 100% tumbuh-tumbuhan. Murni 100% tumbuh-tumbuhan. Artinya yang namanya murni 100% tumbuh-tumbuhan berarti bisa Tidak ada hewani sama sekali. tidak ada hewani sama sekali. Jadi kan konsepnya begini, Pak. Ketika kita ke awal tadi, yang namanya penciptaan, yang diciptakan ini kan masih belum ada unsur hewani sama sekali, karena dia berasal dari tanahnya. Ya, Jadi tanah itu berasal dari apa sih? Kalau bahasa kita nyebutnya humus lah. humus ya. Humus itu kan pupuk, Pak, sebenarnya. Tapi sebenarnya kan bukan hanya pupuk. Jadi dari daun, dari semuanya, dan itu akan menjadi satu partikel yang bisa diolah. Untuk makanan tumbuhan itu sendiri pun berarti dia sudah sampai partikel terkecil. Seperti itu. Berarti tetap kandungan-kandungannya tidak ada unsur hewani dan otomatis ini
ya bisa dikatakan tetap halal ya Pak ya. Halal Halal 100%. dijamin 100% halal. Walaupun memang untuk mendapatkan label halal kan tetap harus ada proses ya Pak karena Ya, masih kita baru, kan tetap- ajukan Pak, mungkin Iya. lagi kita proses Iya, setelah ini. maksudnya itu tadi kan. Terus soalnya kan kadang ada pasien itu yang menanyakan tentang kandungannya apakah ada unsur hewani. Ada orang yang tidak mau kalau ada unsur hewaninya gitu Pak. Ada yang punya sebuah keyakinan atau kepercayaan, tidak tahu saya kurang paham soal itu, tapi dia menanyakan tentang apakah ada unsur hewaninya. Iya. Gitu. Berarti ini 100% Nabati, nabati dan halal. halal.